Untuk mutiara pagi kita, pagi hari ini kita beri judul tanda akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang pertama adalah dihadapkan dengan berbagai masalah. Kita tidak pernah luput dari masalah. Untuk kita ketahui, kehidupan itu sebenarnya berbanding lurus dengan masalah. Setiap kita pasti ada masalah. Maka orang takwa menyampaikan dan mengadu masalah hanya kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Curhat dengan Allah, mengakui semua kesalahan dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi subhanallah wa bihamdih. Kita selalu beristighfar. Yang kedua, tanda kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan kita dengan orang-orang yang membenci kita. Bagaimana sikap kita? Kita harus tenang. Kita tidak terpancing emosi. Kita berusaha melindungi diri. Jangan merasa terintimidasi. Jangan balas membenci. Yang ketiga, mengalami kesedihan yang tiada henti. Saat-saat seperti ini kita tidak boleh berputus asa. Istiqomah dengan takwa, jangan sampai goyah. Harus kokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hati kita, dalam perbuatan kita harus ada nilai-nilai takwa yang kita lakukan. Para penyiar dan pendengar yang berbahagia, untuk apa kita bersedih? Karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah atau surat ke-9 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Yang keempat, didorong untuk selalu beribadah. Orang takwa sangat menyadari bahwa ibadah yang ada harus kita tingkatkan dan harus kita sempurnakan. Baik ibadah zahir atau lahiriah maupun ibadah batin atau rohaniyah. Dalam beribadah, tubuh kita ini kita hadapkan kemana? Tentu ke arah kiblat, ke Baitullah. Tubuh kita ini dalam beribadah, kita tidak boleh banyak gerak pada tubuh kita, sehingga tubuh kita ini betul-betul menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah, terutama solat yang 5 waktu. Yang kelima, ini yang terakhir, tanda akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesulitan berbuat maksiat. Kesulitan berbuat maksiat. Orang takwa selalu memelihara diri dari hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surat Jin surat 72 ayat 23, Allah mengatakan, berfirman, yang artinya, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Muhammad SAW Rasulnya, maka dia mendapat azab neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Para pendengar yang berbahagia,
banyak sekali kadang-kadang kita ditantang oleh makhluk-makhluk lain, terutama sesama manusia. Kita diajak untuk bermaksiat, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi penghalang bagi kita untuk tidak berbuat maksiat. Itu pertanda bahwa derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang takwa terhindar dari maksiat lahir maupun maksiat batin. Kalau yang namanya maksiat lahir itu tidak kelihatan oleh manusia lain, tapi namanya maksiat batin orang tahu. Seperti contoh sakit hati, hasad, iri hati, dengki, ria, sombong, angkuh, takabur nampak oleh orang lain, tetapi penyakit lahir orang tidak tahu apa penyakit kita. Untuk itu maka orang bertakwa selalu untuk berbuat kebaikan, selalu menjauhkan dari berbuat maksiat.